Guru Ki Ananda minggu ini tidak lain tidak bukan adalah Ki Ananda sendiri. Mari kita tanya, kita gali, kemana saja Ki Ananda ini melakukan wisata spiritual. Sebenarnya wisata spiritual itu tidak melulu tergantung pada tempat yang kita kunjungi, tetapi lebih kepada bagaimana cara kita melakukan perjalanan tersebut, bagaimana sikap kita di dalam melakukan perjalanan, katakanlah wisata spiritual atau ziarah atau apapun namanya. Lebih dari sekedar berkunjung ke tempat-tempat tertentu, sikap kita itu lebih menentukan apakah perjalanan yang kita lakukan itu ada kaitannya, ada manfaatnya bagi spiritual, bagi kehidupan kerohanian kita, ataukah tidak. Ataukah itu hanya sekedar jalan-jalan biasa. Ya, tentu tempat-tempat yang dituju itu membantu mengarahkan pikiran kita supaya tidak terlalu menyimpang ke sana kemari, tetapi lebih terarah. Nah, itu memang membantu. Anda ini termasuk salah satu yang mempelopori wisata spiritual. Sebenarnya apa saja yang penting dalam melakukan wisata spiritual semacam itu? Seringkali kita salah arah dalam melakukan wisata spiritual ini. Pernah saya begitu tersentuh, terharu, dan menangis sejadi-jadinya, mengalami rasa terharu yang besar sekali. Tetapi kemudian guru saya mengatakan, apakah itu air mata dari hati atau itu air mata buaya? Kita juga tidak tahu. Yang penting adalah, kalau kata orang Inggris, devotion, rasa bakti, bukan emotion, bukan emosi. Jadi kalau baru sekedar tersentuh pada tataran emosi saja, tanpa menumbuhkan rasa bakti, rasa keyakinan, kepasrahan, ketulusan, itu saya kira belum menjadi wisata spiritual. Ki, nanyanya gantian ya. Aku juga pengen tahu, sebenarnya apa sih hobi Ki Ananda itu? Kalau mengenai hobi, barangkali saya harus cerita agak panjang. Waktu kecil hobi saya adalah membaca. Dan kadang-kadang juga menulis sih. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, semakin tua semakin sulit bagi saya untuk membaca lama-lama, karena ya faktor mata ya, jadi membacanya makin kurang sekarang, meskipun sebenarnya saya masih ingin belajar. Untunglah sekarang banyak video-video pendek yang bisa kita pelajari, antara lain dari YouTube, dan saya mencoba untuk mempelajari dari sana. Akhir-akhir ini saya semakin menyadari bahwa passion saya bukan sekedar hobi saja, tetapi minat saya yang utama terutama adalah traveling atau bepergian. Karena itulah saya banyak bepergian ke banyak tempat, dan
saya usahakan selalu merambah tempat-tempat yang baru yang belum pernah saya kunjungi. Banyak orang merasa bingung bagaimana caranya Ki Ananda yang kita kenal menyenangi hal-hal yang religius atau keagamaan, tetapi di lain pihak juga gemar melakukan perjalanan yang kadang-kadang penuh katakanlah kenikmatan. Saya kira sepanjang kita bisa memahami apa yang menjadi tujuan sesungguhnya dari bepergian atau traveling, tidak ada kontradiksi antara bagaimana kita menjalankan laku spiritual dengan katakanlah kenikmatan yang kita terima pada saat kita berjalan. Salah satu kegembiraan saya adalah pada saat saya bisa menunaikan suatu kerinduan yang sudah sejak kecil muncul dalam diri saya. Dulu saya sekolah sempat di taman kanak-kanak sekolah Katolik, dan kita dibagi gambar-gambar mengenai hari Natal dengan gereja-gereja yang tertutup salju, dan saya ingin sekali untuk merasakan bagaimana hari Natal itu sebenarnya, karena hari Natal di Indonesia kita tahu tidak ada saljunya. Beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan untuk menyusuri sungai Rhine dari Swiss, kemudian ke Jerman, Perancis, sampai ke Belanda pada saat menjelang Natal. Dan dengan naik perahu di sungai Rhine ini, kita bisa parkir, katakanlah tidak di kota-kota besar, tapi di kampung-kampung, dan kita merasakan bagaimana kegembiraan, kehangatan suasana pasar Natal di desa-desa tersebut. Sungguh suatu hal yang sangat menyentuh hati, bahwa ternyata kerohanian atau ketaatan, ketulusan beragama, beribadah antara umat dengan Tuhannya itu tidak perlu dilakukan dengan selalu dengan murung, dengan sunyi senyap, tapi bisa juga dilakukan dengan meriah, dengan bahagia, dengan gempita. Hey, that's my life. Ya bukan, itu bagian saya. Harusnya itu bagian saya yang ngomong kayak gitu itu. Ya, jadi ini satu pengalaman yang sangat berharga buat saya, tidak akan saya lupakan. Apa tidak susah melakukan perjalanan kemana-mana dengan tetap mempertahankan makanan vegetarian? Memang terus terang pada saat-saat awal kita bervegetarian, salah satu hal yang mengganggu pikiran kita adalah bagaimana ya vegetarian nanti susah. Tapi ternyata enggak susah tuh. Sekarang ini menjadi vegetarian adalah gaya hidup yang sudah lazim, dan kemanapun kita pergi kita bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi tidak usah khawatir mengenai vegetarian, ya, asalkan kita tahu caranya. Misalnya kalau kita naik pesawat, itu hak kita sebagai vegetarian untuk pada saat memesan tiket kita juga sekaligus memesan makanan vegetarian. Dan umumnya perusahaan penerbangan akan melayani kita dengan baik. Kita mendapatkan makanan lebih awal dari para penumpang yang lain, dan makanan kita itu terjamin
100% vegetarian atau vegan kalau Anda memilih vegan. Barangkali ada pengalaman yang bisa Aki ceritakan. Wisata spiritual ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah tua atau yang sudah lebih katakanlah memperhatikan hal-hal rohani, karena wisata spiritual banyak membutuhkan ketangguhan fisik. Saya pernah mengikuti Namaskara 1000 Buddha atau Pai Chien Fo pada suatu hari tahun baru Imlek di Singapura. Baru 200 kali namaskara aja kakinya udah nggak bisa bangun, udah nggak kuat ya. Jadi memang dibutuhkan juga selain arahan spiritual yang baik, tapi juga dibutuhkan stamina fisik yang mendukung untuk hal ini.